Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Tapi pada malam ini kita akan lanjutkan kembali dari pembahasan kita mengkaji kitab Talqin Usuli Al-Aqidah lil Ammah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Ya. Dan di malam ini kita akan masuk di masalah yang terakhir dari pondasi yang ketiga yang beliau terangkan di sini seputar masalah hukum mengingkari hari kebangkitan. Ini dua masalah sudah kita isyaratkan kemarin ya. Maksudnya penetapan akan hari berbangkit dan hukum mengingkari hari kebangkitan. Ini dua masalah beliau bawakan untuk mengingkari, membantah orang-orang yang mengingkari kebangkitan pada masa beliau rahimahullah taala. Ya. Jadi di masa dahulu, di masa Syekh di situ ada orang-orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan setelah kematian. Padahal ayat-ayatnya, hadis-hadisnya jelas sekali dalam Al-Quran, hadis tentang masalah itu. Hanya kadang adanya pemikiran kerancuan begitu ya, yang mereka pelajari dari orang-orang yang menyimpang sehingga mereka disesatkan dari jalan Allah. Padahal hal ini adalah hal yang jelas sekali tentang masalah hari berbangkit. Ini ada rangkaian rukun iman yang kelima kan. Hanya beliau sengaja membawakan pembahasan ini di akhir pembahasan Talqin Usul Al-Aqidah ini untuk membantah orang-orang yang mengingkari tadi itu. Baik. Kemarin sudah kita baca ayat tentang penetapan hari berbangkit. Diterangkan di situ minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya lah kami cipta kalian dan padanya kami akan kembalikan kalian dan darinya lah kami akan keluarkan kalian pada kali yang lain, di kali yang kedua. Ini sudah kita terangkan penafsirannya ya. Minha khalaqnakum, darinya lah kami cipta kalian. Ini sudah kita terangkan. Darinya di sini maksudnya dari tanah. Ya. Dan ada dua penafsiran di situ ya. Penafsiran yang pertama ada yang mengatakan karena ayah kita Nabi Adam alaihissalam dari mana? Dari tanah. Dicipta oleh Allah dari tanah. Ya. Dan penafsiran yang kedua sudah diterangkan juga ya, bahwasanya seluruh dari anak cucu Adam juga tidak lepas dari tanah itu juga. Mereka makan dari tanah, makanannya kan, hidupnya dari tanah. Ya, ada tanaman yang ditanam. Baik. Sehingga lahirlah, terhasilkanlah anak-anak. Ya. Itu ada proses yang sudah dimaklumi. Baik, minha khalaqnakum wa minha atau wa fiha nu'idukum, dan padanya lah kami akan mengembalikan kalian. Maksudnya Allah akan kembalikan kalian ke tanah juga. Setelah kalian meninggal, dikubur, dikembalikan ke tanah kan? Ya, dikembalikan ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya lah juga, dari tanah ini juga ya, kami akan keluarkan kalian kata Allah pada kali yang lain. Nah, karena setelah kita dikubur nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Tepatnya di tiupan yang kedua ya. Trompet yang kedua. Karena trompet itu kan ada 2 kali menurut satu pendapat ya di kalangan ulama. Ada juga yang mengatakan 3 kali tiupan.
Tiupan yang pertama itu kan tiupan yang menghancurkan alam semesta ini. Ya. Nah, kemudian tiupan yang kedua itulah tiupan kebangkitan. Ya. Ada yang mengatakan ada 3 kali tiupan. Kalau tiupan yang pertama itu adalah hal yang membuat kaget seluruh alam semesta. Karena ada lafaz ayat seperti itu ya. Fa fazi'a man fis samawati wal ard. Maka kagetlah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Ya. Nah, tiupan yang kedua itu menurut pendapat yang lain itu yang membuat mereka semua apa? Mati semuanya. Dibinasakan semua alam semesta ini. Ya. Fasaiqa man fis samawati wal ard illa man sya'allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah tidak hancur. Ya. Kemudian tiupan yang ketiga, kalau yang mengatakan ada 3 kali tiupan, itulah tiupan kebangkitan itu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan kamilah yang akan keluarkan kalian pada kali yang lain. Pada kali yang lainnya. Baik, jadi dari pembahasan ya seputar masalah tiupan itu. Ya. Dan ayat ini dipakai juga ya oleh sebagian ulama tentang masalah alam kubur. Penetapan akan adanya alam kubur. Ya. Karena ada hadis dalam masalah ini dari riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan tentang kisah orang yang dikubur itu kan, yang meninggal tercabut rohnya, hadisnya panjang ya. Kalau ada seorang yang beriman, dia akan naik sampai ke langit yang ke-7. Dibukakan setiap pintu langit. Ya, rohnya ya. Sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dibawa oleh para malaikat. Oleh para malaikat rahmat. Ya, dibungkus dia dengan kain kafan yang sangat harum baunya. Nah, itu kain dari surga ya. Itu kalau dia orang yang beriman. Setelah dia menghadap Allah, maka dikembalikan dia ke jasadnya. Ya, di alam barzah. Di alam barzah. Ya. Dan disitulah Nabi SAW membacakan ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Ya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baik, itu dari penafsiran juga ayat yang mendukung perkara itu ya. Ya, dan sini diterangkan kepada kita isyarat tentang bagaimana seorang itu dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita baca ayat-ayat dan hadis itu akan perjelas ya dari kebangkitan itu. Nah, ada ayat-ayat diterangkan lafaznya ya, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusbi yufidun. Itu diterangkan di ayat Al-Quran Al-Karim ya. Nah, mereka pada hari kiamat itu adalah hari mereka keluar dari kubur-kubur mereka dalam keadaan cepat. Sira'an ka'annahum ila nusbi yufidun. Seakan-akan mereka pergi kepada berhala-berhala mereka. Ini orang-orang kafir ya. Nah, diterangkan di ayat yang lain di surah Al-Qamar itu diterangkan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Ya. Nah, mata-mata mereka ketika itu tunduk, sangat takut kepada Allah. Mereka keluar dari kubur-kubur mereka ka'annahum jaradun muntashir. Seakan-akan seperti jarad. Jarad itu belalang ya, yang bertebaran, yang terbang begitu. Nah, itu permisalan ya. Seorang keluar dari kuburnya pada hari kiamat menuju kepada padang mahsyar. Ya. Yang dikenal dengan hari kebangkitan itu. Kemudian diterangkan juga di ayat yang lain di surah Yasin yang sering kita baca juga. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Tatkala ditiupnya trompet itu, ini tiupan yang terakhir ya. Fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka seketika itu pun mereka keluar
dengan cepat dari kubur-kubur mereka. Ya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ya, kata mereka, betapa celakanya kita. Siapa yang bangkitkan kita dari kubur-kubur kita ini? Ya, hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini merupakan apa yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih, wa sadaqal mursalun, dan jujurlah, telah benarlah para rasul. Ya. Jadi ini dari ayat juga yang perjelas bagaimana mereka keluar nanti pada hari kiamat. Nah, orang-orang kafir itu mereka sudah menyangka begitu ya, mereka akan celaka. Karena di alam kubur kan sudah ditampakkan neraka itu. Perhatikan Fir'aun kan, diterangkan oleh Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyadal adab. Kata Allah, neraka itu ditampakkan oleh Allah setiap pagi dan petang kepada mereka, Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Sekarang saya tanya, di mana Fir'aun sekarang? Fir'aun di mana sekarang? Di dunia? Ya. Mereka kan sudah tidak ada. Sudah dibinasakan oleh Allah. Ya, apakah mereka sudah tiba di akhirat? Hah? Belum juga kan? Ya. Tapi neraka sudah ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Nah, itu kata Allah, itu kata para ulama di alam barzakh. Ya, di alam barzakh. Ya, karena dikatakan di akhir ayat nanti pada hari kiamat mereka diperintah oleh Allah untuk masuk dalam siksaan yang paling pedih. Gitu kan? Siksaan yang paling pedih. Baik. Mungkin sekarang ada yang tanya, itu jasad Firaun tidak hancur. Jadi apa? Jadi mumi kan? Ya. Itu memang jasad saja, tapi mereka semua di alam barzakh, di alam kubur ya. Ini sudah kita singgung juga kemarin ya. Jadi kuburan yang digali itu bukan tempat mereka, itu bukan alam barzakh, itu dunia kan? Tanah kan? Tapi ketika mereka sudah meninggal, terpisah dari ruhnya, maka ruh mereka kembali kemana? Ke alam barzakh. Ya, disitulah mereka akan mendapatkan nikmat kalau dia beriman, dan ada yang disiksa oleh Allah kalau dia orang yang kafir, ya, atau orang yang berdosa. Baik, dipahami ya? Jadi itu dari bentuk. Jadi ayat di surah Yasin tadi yang kita bacakan itu, ketika orang kafir dibangkitkan, mereka langsung yakin begitu. Mereka berkata, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Ya, betapa celakanya kita. Siapa yang bangkitkan kita dari kubur-kubur kita ini? Karena di alam kubur mereka sudah ditampakkan siksaan begitu. Sudah ditampakkan oleh Allah tempat mereka nanti di mana nanti pada hari kiamat, neraka itu. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ketika dibangkitkan, mereka langsung bicara kayak tadi. Ya, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ya, betapa celakanya kita. Siapa yang bangkitkan kita dari kubur-kubur kita ini? Ya, jadi ini ayat-ayat ya yang mempertegas tentang hari kebangkitan itu pasti akan datang. Dan tadi sudah diterangkan bagaimana bentuk mereka keluar dari kuburnya, sangat cepat sekali. Ayat yang lain tadi sudah kita bacakan seperti belalang yang terbang. Begitu ya, belalang yang apa? Yang terbang. Dan orang yang paling pertama kali terbongkar kuburnya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikutkan setelah itu umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ya? Baik. Dan mereka keluar dari kubur itu dalam keadaan tidak memakai apa-apa. Ya. Telanjang, tidak memakai sendal, dan belum dikhitan. Itu diterangkannya ketika seorang berkumpul di padang mahsyar. Ya, berkumpul di padang mahsyar dengan 3 keadaan tersebut. Ya, mereka berdiri di padang mahsyar menunggu hisab. Satu harinya itu bagaikan 50.000 tahun. Ya, bi 50,000 sana. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kalau kita pikir pakai akal, ya itu hal yang di luar ya dari akal manusia kan. Berdiri satu hari
seperti 50.000 tahun. Tapi orang-orang yang beriman itu akan diberikan kemudahan oleh Allah. Ada hadis yang menjelaskan tentang masalah itu. Orang-orang yang beriman itu mereka merasakan kebangkitan dan berkumpul di padang mahsyar itu hanya antara zuhur dan asar. Ya, seperti mereka berdiri di siang hari antara zuhur dan asar. Itu kalau dia beriman ya. Ya, kalau dia punya keimanan, dimudahkan oleh Allah. Ya, di dunia, di alam kubur, dan tatkala mereka dibangkitkan. Ya, beda orang-orang kafir. Itu mereka merasakan betul lamanya berdiri itu. Tapi kalau orang yang beriman, mereka dibuat mudah oleh Allah. Seakan-akan mereka hanya berdiri antara waktu zuhur dan asar. Ya, sekitaran begitu saja. Mereka rasakan berkumpul di padang mahsyar. Setelah itu datanglah hisab. Ya, ada syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar hisab itu dipercepat. Dan banyak pembahasan-pembahasan kalau kita bahas nanti di buku-buku akidah ya. Seorang berkumpul di padang mahsyar setelah kebangkitan itu, di situ dia akan berkeringat. Ya, keringatnya macam-macam, ada yang sampai di kakinya, sampai di lututnya, di pinggangnya, ada yang di telinganya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kemudian juga dibahas itu juga ada orang-orang yang dinaungi dengan teduhan arsy Allah pada hari kiamat. Itu 7 golongan ya. Itu pembahasan lain lagi. Ya, ini dari kemuliaan-kemuliaan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman. Tapi kita tadi sebatas pembahasan kita seputar masalah hari kebangkitan. Ya, penetapan akan hari kebangkitan itu dari hal yang pasti dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi faedah pokok ayat ini, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu penetapan akan hari berbangkit. Jelas sekali ya. Pada lafaz wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, dan darinya lah kami akan keluarkan kalian pada kali yang lain dari bumi ini, dan bumi ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang baru. Sebagaimana langit juga akan diganti oleh Allah dengan langit yang baru. Ya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari tatkala bumi itu diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Dan juga langit-langit juga akan diganti oleh Allah dengan langit-langit yang lainnya. Baik. Dari ini faedah pokok dari ayat ya, penjelasan tentang hari berbangkit. Dari apa yang dibawakan oleh Syekh di sini ya. Nah, dan juga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari faedah tambahan penjelasan tentang asal penciptaan manusia itu dari tanah ya. Ya, jadi kalau manusia dari mana? Dari tanah asalnya. Itu jelas. Dengan 2 penafsiran yang sudah kita baca ya. Apakah kembali kepada Nabi Adam alaihissalam atau kembali kepada asal penciptaan kita? Ya, setiap janin itu hakikatnya dari tanah juga asalnya. Ya, karena orang tuanya makan makanan dari tanah semua. Ya, terhasilkanlah janin tersebut yang akan lahir di muka bumi ini. Baik. Itu manusia ya. Kalau jin dari mana asalnya? Jin dari api, ya, yang menyala-nyala kan. Kalau malaikat dari mana dicipta? Dari cahaya, ya, dari cahaya. Jadi ini 3 makhluk ya dibedakan. Manusia, jin, dan malaikat. Itu beda asal penciptaannya. Baik. Ya. Baik. Jadi padanya ada penetapan asal penciptaan manusia dari tanah. Minha khalaqnakum. Dan juga padanya ayat ini, dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan sifat Allah yang Maha Mencipta ya. Khalaqnakum. Ya. Dan juga padanya ada penetapan akan adanya kematian. Ya, akan adanya kematian. Kita pasti akan mati ya. Karena dikatakan situ wa minha atau fiha nu'idukum, dan pada tanah itu juga kami akan kembalikan kalian. Ya, jadi diperhatikan bahasanya ya, dikembalikan. Karena asalnya kita kan dari mana? Dari tanah. Jadi di dunia ini kita hanya datang berkunjung saja. Ya, bukan untuk tinggal selama-lamanya. Nanti kita akan dikembalikan lagi ke tempat asal kita, dicipta dari tanah. Ya. Daripadanya penetapan akan adanya kematian.
Kita akan dikembalikan ke tanah, dikubur di tanah. Ya, dan juga padanya dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan akan alam kubur. Karena setelah seorang meninggal, maka dia akan datang, mendatangi alam kubur. Ya, dan itu diterangkan di ayat-ayat yang lainnya. Nah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak, kata Allah, itu hanya kalimat yang dia ucapkan. Dia ingin kembali ke dunia ketika sudah dicabut nyawanya. Kata Allah, ya, di belakang mereka ada alam barzakh sampai hari kebangkitan. Itu alam kubur, ya. Alam kubur itu adalah alam yang keempat. Alam yang keempat, ya. Setelah alam ruh, kemudian alam janin, alam dunia. Kita sekarang berada di alam dunia, alam ketiga, yang sudah pertengahan, ya, kehidupan kita. Setelah itu nanti ada alam barzakh, ya, dan alam yang kelima adalah alam akhirat. Itu 5 alam dari kehidupan manusia ini, ya. Agar kita sadar, ya, kita ini hidup tidak selamanya di dunia. Kita hanya lewat saja. Sudah 2 alam yang kita lewati, alam ruh dan alam apa? Alam kandungan. Alam ketiga alam dunia, ada alam barzakh, dan masih ada lagi alam akhirat. Ya, dan kita mohon kepada Allah semoga dimudahkan dalam melewati alam-alam yang penuh dengan cobaan ini. Baik. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini juga saudara, ya, sudah diterangkan padanya ada penetapan hari kebangkitan. Ya. Nah, dan ini dari hal yang lebih mudah lagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang berat, ya, untuk Allah. Nah, karena mengembalikan hal yang sudah pernah ada itu lebih mudah daripada mencipta pertama kali. Ya, dipaham, ya? Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan juga padanya di sini ada penetapan akan tiupan sangkakala tadi, ya, sudah diterangkan di kali yang kedua. Nah, di kali yang kedua. Baik. Ini dari pembahasan penetapan akan hari berbangkit, ya, yang sudah kita bahas. Dan sekarang kita lihat di masalah terakhir. Baik, masih ada waktu, ya, kita baca. Kata beliau rahimahullah taala, ini masalah yang kelima dari akhir pembahasan di buku ini tentang masalah hukum mengingkari hari kebangkitan. Kata beliau rahimahullah taala, walladzi yunkirul ba'tsa kafirun. Wa dalilu qauluhu ta'ala, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kata beliau rahimahullah, dan orang yang mengingkari kebangkitan itu hukumnya kafir. Ya, hukumnya apa? Kafir. Kenapa dikatakan kafir? Ayo, ada yang bisa jawab? Tadi sudah diisyaratkan kalau ikut pelajaran sebelum-sebelumnya. Kenapa hukum orang yang mengingkari hari kebangkitan kafir? Melanggar rukun iman. Karena dia mengingkari satu di antara apa? Rukun iman. Iman yang keberapa? Iman yang kelima. Apa itu? Beriman kepada hari akhir. Baik, Hasan. Jadi itu hukum, ya, yang sudah jelas. Kapan diingkari satu rukun iman saja, terserah rukun iman yang pertama kah, yang kedua kah, yang ketiga atau yang sampai ke 6, ya, salah satu yang diingkari sudah hukumnya apa? Kafir. Nah, itu ada pembahasannya di kalangan, di buku-buku akidah, ya, tentang orang-orang yang mengingkari rukun-rukun iman itu. Di antaranya ini. Itu satu jawaban, ya, satu jawaban. Nah, jawaban yang lain ada di ayat yang telah kita bacakan tadi. Karena Allah yang langsung mengkafirkan mereka. Dikatakan di ayat itu, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Kata Allah, orang-orang yang kafir itu menyangka. Jadi mereka langsung dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang apa? Yang kafir. Apa sangkaan mereka? Ya, alla yub'atsu. Mereka tidak akan dibangkitkan. Ya, ayat ini turun, kata para ulama, ya, dinaikkan kalau kita lihat dari sebab turunnya itu, atau ayat surah At-Taghabun ini
Ini kan ayat di surah Makkiyah ya. Di surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu artinya ayat yang turun atau surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu artinya surah Makkiyah. Beliau masih tinggal di Mekah. Nah, dan kebanyakan surah Makkiyah atau di kebanyakan ayat di surah At-Taghabun ini itu dari surah Makkiyah, kecuali beberapa ayat kata para ulama di akhir-akhir surah At-Taghabun itu Madaniyah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ya, setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ayat yang kita baca di awal-awal ini, ayat yang ke-7 itu adalah masih ayat Makkiyah. Ya, jadi orang-orang yang kafir di sini maksudnya orang-orang Quraisy ketika itu, dari penduduk Mekah yang mengingkari hari kebangkitan. Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Ya. Sudah jelas tadi ya masalah kebangkitannya. Ba'atsa itu artinya dibangkitkan. Dan sudah kita terangkan tadi dari pembahasan seputar masalah kebangkitan itu. Qul bala wa rabbi, katakanlah wahai Muhammad, bala wa rabbi, bahkan demi Rabbku, la tub'atsunna, kalian pasti akan dibangkitkan. Tsumma la tunabba'unna bima amiltum, kemudian akan diberitakan, ya, akan dikhabarkan pada apa yang kalian telah amalkan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu adalah hal yang sangat mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dari ayat yang menjelaskan tentang hukum orang yang mengingkari hari berbangkit, langsung dikafirkan oleh Allah. Za'amal ladzina kafaru. Allah langsung katakan seperti itu. Orang-orang yang kafir menyangka. Dipahami ya? Orang-orang yang kafir menyangka. Nanti sudah diterangkan siapa mereka yang dimaksud dari ayat ini. Baik. Qul bala wa rabbi. Ya, katakanlah Muhammad bahkan demi Rabbku. Jadi faedah ayat jelas ya. Di sini penjelasan dari faedah pokok ayat, hukum orang yang mengingkari hari kebangkitan, hukumnya kafir. Langsung diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di ayat ini juga diterangkan kepada kita dari metode Allah ya dalam menerangkan hari kebangkitan, dalam menetapkan hari kebangkitan. Sudah kita terangkan di pengajian sebelumnya ya. Ada 6 metode dari penjelasan penetapan hari berbangkit. Ya, yang pertama kan sudah diterangkan di ayat ini ya. Kadang Allah membawakan dengan lafaz yang jelas, dengan lafaz yang yang jelas akan adanya hari berbangkit. Ya. Kemudian juga sudah diterangkan di antara metode juga kadang Allah ya menjelaskan besarnya penciptaan langit dan bumi ini. Penciptaan manusia itu lebih gampang daripada penciptaan langit dan bumi. Ya. Kemudian juga di antara metode juga Allah terangkan kadang di ayat-ayatnya bumi yang mati itu bisa dihidupkan oleh Allah. Besarnya bumi ini kan. Ya, mati dia musim kemarau misalnya kan. Turun hujan bisa dihidupkan oleh Allah. Itu bumi yang besar. Manusia itu lebih gampang lagi. Yang sudah mati dihidupkan. Dipaham ya? Itu sudah kita bahas ya. Kemudian juga di antara metode juga sudah diterangkan kadang Allah bertanya dengan pertanyaan pengingkaran yang tidak butuh jawaban. Ya. Apakah kalian menyangka tidak akan dibangkitkan? Gitu kan? Itu tidak butuh jawabannya, pasti akan dibangkitkan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir sudah diterangkan juga di antara metode Allah, kadang Allah tampakkan di dunia ini orang-orang yang dimatikan sementara. Ya. Dimatikan, ditidurkan mereka. Kalau bahasa lainnya di surah Al-Kahfi ya. Ya, selama ratusan tahun begitu. Ada yang sampai ratusan tahun. Beberapa tahun. Lalu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka masih di dunia. Masih di dunia. Ini di antara metode-metode ya. Ayat ini menjelaskan, di antara faedah ayat ini menjelaskan metode Allah dalam menetapkan hari kebangkitan dengan membawakan lafaz yang jelas. Ya, allai yub'atsu. Tapi kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari faedah tambahan penjelasan dari akidah orang-orang kafir Mekah ketika itu ya. Di antara akidah mereka mengingkari hari kebangkitan. Ya, banyak kekafiran mereka ya kalau mau dirinci satu persatu. Itu mungkin dibahas di buku-buku yang lainnya. Ya, di antara dari kekafiran mereka mengingkari hari kebangkitan. Dan juga padanya dari ayat ini juga diterangkan kepada kita
Nah, dari perintah Allah pada nabinya ya untuk bersumpah. Jadi padanya ada perhatian Allah kepada nabinya. Ya. Pengajaran Allah ya pada nabinya untuk membantah orang-orang yang kafir tadi itu. Qul bala wa rabbi. Ya. Dan juga pada ayat ini juga diterangkan kepada kita dari faedah seorang bersumpah itu hanya dengan menggunakan nama Allah. Kalau dia manusia ya, tidak boleh dia menggunakan nama selain Allah. Di sini kan Nabi kita diperintah oleh Allah. Qul bala wa rabbi. Ya, bahkan demi Rabbku. Itu wa rabbi itu demi Rabbku, itu sumpah ya. Itu sumpah. Ya. Jadi manusia itu hanya boleh bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, hukumnya kafir atau hukumnya masuk dalam kesyirikan ya. Dalam kesyirikan. Ya, syirik asghar ya, asalnya syirik asghar. Ya, tidak dikafirkan dari hal yang diharamkan. Nah, ini dari pembahasan masalah sumpah ya. Mungkin dibahas juga di buku yang lain, di Kitab Tauhid. Dan kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita ya, penjelasan bahwasanya penjelasan akan luasnya ilmu Allah. Penjelasan akan luasnya ilmu Allah. Karena dikatakan tadi tsumma latunabba'unna bima amiltum. Kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang kalian telah amalkan. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang kita amalkan. Pada hari kiamat nanti akan ditampakkan semuanya. Ya, akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita, ya setiap manusia itu dia punya amalan. Dia punya amalan, apakah itu amalan yang baik ataupun amalan yang apa? Yang jelek. Semuanya dikatakan amalan. Dan bima amiltum. Ya, kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita bahwasanya kebangkitan itu adalah hal yang lebih mudah untuk Allah daripada mencipta awal kali makhluk ini. Karena dikatakan di akhir ayat wadzalika 'ala Allah yasir, dan itu maksudnya kembali kepada kebangkitan tadi ya. Atas Allah adalah hal yang mudah. Adalah hal yang apa? Yang sangat mudah sekali. Baik. Mungkin di antara faedah-faedah ayat tambahan ya dari penjelasan faedah pokok tadi sudah diterangkan di sini ya. Ini penjelasan hukum orang yang mengingkari apa? Hari kebangkitan. Baik. Sedikit lagi ya. Kemudian beliau tutup dengan salawat ya atas apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala Muhammadin. Sudah dibahas dulu di awal pondasi yang ketiga ya. Dari mana salawat? Jadi kalau Allah bersalawat atas nabinya, ada masih ingat apa maknanya? Hah? Allah bersalawat atas nabi. Apa maknanya itu? Allah memuji nabinya di sisi para malaikat. Kalau hamba bersalawat atas nabi, kita kan salawat ya, ini hari Jumat. Malam Jumat ini sunnahnya bersalawat atas nabi. Apa maknanya? Ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah bersalawat begitu ya. Itu diantara maknanya juga. Ya. Ada juga yang mengatakan dia memintakan pengampunan. Ya. Gitu ya. Malaikat bersalawat atas Nabi SAW. Ya. Maknanya juga bisa bermakna pengampunan atau doa kepada Allah agar Allah bersalawat atas Nabi. Itu sudah kita bahas ya. Wassallallahu ala Muhammadin. Ya, ini Nabi kita ya. Disebut dalam Al-Quran ada 4 kali. Ini sudah kita bahas juga dulu di pondasi yang kedua. Di awal pondasi ketiga sudah kita bahas juga ya. Nama Nabi kita diulangi dalam Al-Quran. Nama Muhammad itu ada 4 kali. Ada di surah Al-Imran, ada di surah Al-Ahzab, ada di surah Muhammad, dan terakhir ada di surah Al-Fat. Ya. Baik. Wa alihi. Salawat juga kepada alihi. Di sini alihi maksudnya keluarga beliau. Ya, setelah kan sahabat. Siapa keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam? Itu yang dikatakan ahlul bait. Masuk di situ istri beliau seluruhnya ya. Istri-istri beliau. Kemudian yang kedua dari ahlul bait keturunan beliau. Ya. Dari Fatimah itu kan? Ya. Al-Hasan Al-Husain terus ke bawah. Itu yang dikatakan ahlul bait yang beriman kepada Allah. Ya. Kemudian juga di antara ahlul bait juga kata para ulama yaitu keluarga Bani Hashim. Ya, Bani Hashim juga seluruhnya dikatakan ahlul bait.
paman-paman Nabi itu ya. Ya, keluarganya Al-Abbas, Ja'far bin Abdul Muttalib itu kan. Dari orang-orang yang beriman dari paman Nabi SAW, itu yang dikatakan juga apa? Ahlul Bait. Anak-anak mereka juga dikatakan juga Ahlul Bait. Anak-anaknya paman Nabi tadi itu. Ya, Al-Abbas, Ibnu Abbas, ya, sampai ke bawah itu dikatakan apa? Ahlul Bait. Baik. Itu diantara dari makna Ahlul Bait. Baik. Banu Hashim itu semua ya sama dengan Banu Al-Muttalib. Itu ada pembahasan rinciannya panjang sebenarnya di masalah sirah ya. Mungkin kita akan bahas di tempat lain. Baik. Dan juga sebagian ulama juga ada yang memasukkan dari Ahlul Bait yaitu mawali. Ya, mawali mereka. Ya, ini makna mawali juga perlu dirinci ya. Mungkin ada pembahasannya mungkin di buku-buku yang lain. Yang jelasnya itu istri beliau, para istri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau ya. Ya, kemudian paman-paman beliau dari Banu Hashim dan anak-anaknya itu yang jelas yang dikatakan apa? Ahlul Bait. Wa sahbihi dan sahabat beliau. Ya, siapa itu yang dikatakan sahabat Nabi SAW? Sahabat itu ada 3 kriterianya, ada 3 syaratnya dikatakan sahabat. Yang pertama, dia berjumpa dengan Nabi. Ya, mau melihat atau tidak melihat sama saja. Itu sudah dikatakan apa? Satu syarat. Berjumpa dengan Nabi. Ada sahabat yang melihat, ada juga yang buta. Itu kan semua dikatakan apa? Sahabat. Syarat yang kedua dari sahabat, dia beriman dengan Nabi. Ya, dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib, dia lihat Nabi. Apakah dia sahabat? Hah? Bukan sahabat karena dia tidak beriman. Abu Lahab, Abu Jahal, ini bukan sahabat kan? Karena dia melihat Nabi tapi tidak apa? Beriman. Ya, sudah 2 syarat ya. Dia berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi SAW. Dan yang ketiga dari syarat sahabat yaitu dia meninggal di atas keislaman. Ya, dia mati di atas keislaman, bukan mati kafir. Jelas ya? Baik, itu 3 syarat yang dikatakan apa? Sahabat Nabi SAW. Walaupun dia buta, dia berjumpa dengan Nabi, beriman dengannya, meninggal di atas keislaman, sudah. Dia dikatakan apa? Sahabat. Walaupun dia hanya berjumpa sesaat saja, ya, hanya beberapa menit misalnya, dia berjumpa dengan Nabi, itu sudah dikatakan apa? Sahabat Nabi SAW. Baik, dapat kemuliaan situ ya. Wasallama tasliman katsira, dan juga keselamatan. Ini keselamatan sudah dibahas juga ya di awal durasi yang ketiga. Yaitu doa keselamatan atas Nabi SAW, keluarga beliau dan sahabat. Ya, dijaga di alam dunia ini. Kalau mereka masih hidup dijaga oleh Allah dari kejelekan. Ketika mereka sudah meninggal, maka dijaga kubur mereka, jasad mereka. Dan di alam akhirat, ya, semoga mereka diberikan juga apa? Keselamatan, ya, dengan keselamatan yang banyak. Tapi ini akhir dari pembahasan kita dari mengkaji kitab Talqin Usul Al-Aqidah. Tapi ini 2 masalah terakhir sudah diterangkan tadi ya. Itu pembahasan seputar hari kebangkitan untuk membantah orang-orang yang mengingkari hari berbangkit di masa Syekh rahimahullah taala. Walaupun ini pembahasan yang ketiga sudah kita bahas ya. Ini intinya sebenarnya pembahasan masalah ma'rifatun Nabi, ya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah kita uraikan di 3 masalah di pembahasan sebelumnya. Nanti didengar kembali rekamannya ya. Itu sudah kita terangkan di pembahasan sebelumnya. Baik. Ya, mungkin tidak ada pertanyaan ya. Waktunya sudah lewat ini. Dan insyaallah berikutnya nanti kita akan lihat buku yang lain lagi yang kita akan kaji setelah buku ini ya. Baik. Insyaallah taala cukup. Kita akhiri majelisnya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.